minta bantuan asisten atau teman Anda untuk menggunakan sarung tangan. Ya. Kemudian kita bersihkan dulu. Kalau di sini banyak darah, kita bersihkan dulu darah sapinya. Kita bersihkan dulu. Kemudian setelah itu baru Anda pasang speculum. Ya. Anda pasang speculum, boleh Anda pasang bagian bawah. Jadi saya di bawah halus ya, saya di bawah. Kemudian kita pasang pada bagian atas. Kemudian kita lihat, ya, lihat. Ya, pastikan bahwa si mulut rem itu terlihat dengan jelas. Kalau dia belum kelihatan dengan jelas, kita menggunakan 4 spekulum. Pastikan seperti ini. Ya, kita yakinkan semuanya sudah terlihat. Nah, kalau sudah yakinkan semua terlihat, kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu dinding. Dari bagian cervix kita bersihkan, ya. Kalau ada perdarahan kita keluarkan dulu perdarahannya. Ya, baru kita melakukan desinfektan dengan menggunakan betadine dari ujung sampai ke daerah vagina. Satu kali lagi dari ujung, kemudian kita ke daerah vagina. Setelah itu baru Anda pasang plaster clamp atau ring clamp. Kita pasang mulai dari jam 12 dulu. Kita pasang di jam 12. Ya. Pasang jam 12, kemudian kita pasang di jam 3. Setelah itu kita ambil, ya, kasak, kemudian kita bersihkan. Kita lihat ada sumber perdarahan tidak? Ternyata perdarahannya ada di angka 12 dengan 3. Maka kita jangan diganti. Ini jangan dulu dilepas, ya. Kita pastikan dulu bahwa ini sudah tepat, ya. Mencoba untuk misalkan mengklaim supaya jangan sampai perdarahannya. Kemudian setelah itu kita ambil lagi plaster clampnya, kita pasang di angka 6. Ya. Kita ambil, kita cek. Ya, saya ada perdarahan tidak? Ternyata tidak ada perdarahan. Kalau tidak ada perdarahan, kita pasang di angka 9. Kita pasang angka 9. Ya. Kita ambil lagi, kita bersihkan di antara angka 6 dengan 9. Ternyata tidak ada perdarahan. Kalau tidak ada perdarahan berarti yang angka 6 kita buka. Kemudian karena yang angka 12 sudah terpasang, kita cek yang angka dari angka 9 ke angka 12. Ada perdarahan tidak? Oh, ternyata tidak ada. Berarti permukaannya di antara 12 dengan 3. Maka kita lakukan penjahitan. Caranya gimana? Anda tarik si cervix itu, tarik ke depan, ya, sehingga dia berada agak lebih rendah. Karena kalau misalkan kita tidak menarik, itu akan sulit pada saat kita melakukan penjahitan. Nanti asisten melakukan penarikan, ya. Kemudian kita lakukan penjahitan. Anda gunakan nakudarnya yang panjang, ya. Kemudian gunakan jarumnya juga jarum yang panjang, ya. Jarum yang panjang ini terlalu kecil. Jarum yang digunakan adalah jarum otot, bukan jarum kulit. Karena kalau jarum kulit dia akan lebih tajam. Ya. Nah, kemudian kita gunakan ininya harus semuanya panjang. Nah, kodar panjang, ininya juga panjang, kemudian guntingnya juga gunting panjang. Karena kalau pendek Anda nanti akan susah untuk memotongnya. Nah, kemudian kita lakukan penjahitan. Lakukan penjahitan itu adalah pada daerah proksimalnya dulu. Ya. Jadi tidak usah kalau robekan cervix itu tidak usah satu jari di atas luka. Tapi yang pasti, misalkan ini luka, kita pasang ini di sedikit di atas luka juga nggak apa-apa. Ya, tidak usah sampai satu jari di atas, 1 cm di atas. Ya.
Kita agak tarik ke bawah, kemudian kita masukkan. Ini harusnya sambil duduk ya. Oh, ini susah. Oke. Saya nanti ini. Kemudian kita sudah memasukkan benang. Nanti Anda lihat benang yang kita gunakan sebisa mungkin benangnya jangan yang terlalu tebal, ya. Tapi kita gunakan yang tidak terlalu tebal, tapi dia kuat. Biasanya kita menggunakan pikir. Nah, ini kita masuk ke sini. Kemudian kita silangkan dari sini ke sini tadi. Ya. Jadi ini kan dari atas, ini jangan dulu diikat. Anda silang ke sini. Ya, seperti kemarin angka 8. Kita jahit ke sini. Setelah itu ya, kita misalkan dari sini, ya. Kalau ke sini berarti masuk ke sini. Nah, setelah itu kita tarik, ya. Kemudian kita nanti kalau misalkan Anda pada saat melakukan penjahitan ini, kalau misalkan takut ketarik, Anda ujungnya pakai klep, ujung ini, ya. Kemudian kita masuk ke sini, kemudian kita tarik lurus ke sini. Jadi silakan, kemudian kita lurus ke samping kiri. Setelah itu baru kita lakukan simpul, ya. Kita lakukan simpul. Kalau misalkan lukanya hanya cukup 1 cm, ya nggak apa-apa, berarti kita hanya melakukan 1 kali, ya. Tapi kalau misalkan lukanya dia panjang, nanti kita lihat apakah misalkan cukup 1 kali atau tidak, ya. Kalau misalkan panjang, biasanya dokter mempertimbangkan untuk dilakukan penjahitan jujur, ya. Tapi sebaiknya sih jangan jujur, ya, sebaiknya. Jadi sebaiknya kita gunakan misalkan penjahitan 1 kali. Kemudian kita potong, ya. Potongnya jangan terlalu panjang kan, karena kalau terlalu panjang nanti bisa melukai. Ya. Nah, ini kita bisa melakukan penjahitan seperti ini, ya. Nah, kalau misalkan tadi, kalau dalam prakteknya yang saya lihat pada saat ada robekan jalan rahim, jalan serviks, ya, perut rahim, biasanya dokter kalau panjang, misalkan lebih dari 5 cm, ada yang panjangnya sampai dia lebih dari 5 cm, biasanya dia menggunakan jelujur. Tetapi dianjurkan menggunakan kain seperti ini, ya. Nah, atau misalkan tadi angka 8 itu seperti kemarin diajarkan, Anda ngambil dari sini kemudian langsung silang juga boleh, ya. Jadi Anda misalkan ngambil dari depan, ini pas di atas sedikit ujung luka juga nggak apa-apa, ya, tidak harus 1 cm. Kemudian Anda ke bawah nyilang, ya, nyilang seperti ini. Nah, setelah silang seperti ini, kemudian kita masukkan, ya, kita masukkan ini sejajar, kemudian kita arahkan ke atas sejajar dengan yang tadi pertama masuk, ya. Kita seperti ini. Dalam kenyataannya pasti Anda pernah menemukan yang namanya robekan serviks. Jadi robekan serviks itu kalau dia lebih dari 1 cm dan menyebabkan perdarahan, sebaiknya kita lakukan penjahitan. Tapi kalau misalkan hanya lecet, robekan serviksnya misalkan kurang dari 1 cm, kemudian tidak menyebabkan perdarahan, itu tidak apa-apa. Kita tidak melakukan penjahitan, ya. Jadi kalau secara konsep teorinya, kalau penjahitan serviks itu harus dilakukan kalau dia lebih dari 1 cm, itu harus dilakukan penjahitan. Kenapa? Karena pada saat misalkan lebih dari 1 cm, itu dia akan menyebabkan luka, ya. Jadi menyebabkan sikatrik. Nanti kalau terjadi sikatrik, itu dia akan mulut rahimnya
dia akan misalkan tidak elastis. Ya. Nah ini kita lakukan penjahitan atau peningkatan minimal 2 kali. Ya, minimal 2 kali dengan 2 kali putaran, kemudian kita ambil 1 kali lagi, kemudian kita jahit. Nah, kalau misalkan sudah yakin bahwa sudah misalkan dilakukan penjahitan, sudah pastikan tidak ada perdarahan. Ya, jadi prinsipnya kalau robekan serviks itu kita mencegah terjadinya perdarahan. Karena sebenarnya pada saat melakukan persalinan pasti serviks itu akan mengalami robekan, tapi robekannya tidak terlalu banyak, ya sedikit. Nah, kalau sudah selesai, kita ambil kasak, ya. Kemudian kita yakinkan, kita agak sedikit diginikan ya, agak sedikit dikeluarkan, kita cek bagian dalam, sampai bagian dalam. Khawatirnya di luarnya sudah terjahit, tetapi di bagian dalam lukanya masih ada. Jadi kita agak diginiin teh, kan ini mulut rahim, ya misalkan ini contohnya ini mulut rahim. Nah jadi kita agak diginiin, ya, dia agak diginiin supaya bagian dalamnya kelihatan, ya. Jadi dua-duanya kita menggunakan klem, kita putar agak ke atas, ya, sambil kita depth, ya, ini depth namanya. Kita depth bagian dalam. Jadi kita ini depth bagian dalam. Tunggu dulu ya, jangan digini-gini teh. Ya, kalau ada perdarahan, kalau Anda di ruang operasi, misalkan Anda asistensi, itu tidak boleh kalau ada perdarahan itu begini, nggak boleh. Tekan aja begini. Beberapa saat baru kita lihat ada perdarahan lagi, tekan seperti ini, ya. Nah ini pun sama, jangan diuak-uak. Kalau ada perdarahan kita tekan dulu, ya. Sudah beberapa saat kita lihat, oh ternyata tidak perdarahan. Kemudian kita bagian luar, ini ada tarik ke depan, ya, untuk bagian luarnya. Jadi kalau tadi bagian dalam kita arahkan ke sini, tapi kalau orang bagian dalam kita arahkan ke sini, ya. Jadi dalam dan luar yakin tidak ada perdarahan. Nah, oke, ya. Kalau sudah selesai, kita cek lagi teh keseluruhan, ya. Yakinkan bahwa tidak ada perdarahan. Karena ini sudah terpasang di angka 12 dengan angka 3, maka kita pindahkan yang angka 3 ke angka 6, ya, ke angka 6. Kita cek lagi, yakinkan cek bagian luar, bagian dalam tidak ada perdarahan. Setelah itu yang angka 3 kita pindah di angka 6, ya. Kita cek lagi bagian dalam, bagian luar. Jadi harus yakin tidak boleh ada perdarahan. Kalau ada perdarahan sedikit, kita cek tap gitu ya, kita depth. Karena kalau misalkan postpartum pasti perdarahan dari osteum itu pasti ngalir. Jadi kita lihat, pastikan bahwa dia bukan dari robekan, tapi misalkan dari osteum uteri internum itu pasti ada perdarahan, ya. Karena dalam kenyataannya kalau sudah postpartum itu darahnya tidak ini pasti banyak, ya. Dan biasanya kalau di rumah sakit, kalau misalkan memungkinkan itu jadi riuh gitu pada saat ngejahit gitu. Kenapa? Karena darah dari osteum uteri internum itu pasti bocor, ya. Kemudian angkat yang angka 6 kita pasang di angka 12, ya. Kita cek lagi bagian dalam, bagian luar, ya. Nah kalau udah selesai kita bereskan alat. Kemudian karena tadi kita vaginanya ditarik, ya, kita ini buka dulu, angkat dari sebentar ya Bu ya, tarik nafas panjang. Kemudian kita mulut ini tangan ini masuk, ya. Ini harus Anda menggunakan saluran panjang ya. Tangan ini masuk seolah-olah Anda menekan, ya, menekan ini agak mendorong ke dalam, ya. Karena itu nanti kita pasti ditarik. Dalam kenyataannya itu pasti ditarik. Karena kalau misalkan dia di dalam itu susah, ya. Kita misalkan ini masukkan, kemudian kita dedetkan ya kalau kata bahasa Sunda. Kita dorong seperti ini. Jadi mulut rahim itu berada di sini, ya, berada di sini. Kemudian kita masukkan, ya. Sudah masuk selesai, baru pasiennya dibersihkan. Dan biasanya pasien diberikan antibiotik, ya, karena ini takut terjadi infeksi karena si ini ada perlukaan. Nah, kemudian observasi, ya, observasi yang mungkin saja tadi pada saat kita misalkan melakukan penjahitan, ini buang ke tempat sampah infeksius, ya. Ini bukan infeksius, ya. Warna hitam itu bukan infeksius, itu warna merah juga.
sausnya kuning. Anda masukkan ke dalam infeksi, baru Anda bereskan alatnya, ya. Kalau di rumah sakit, Anda tinggal dimasukkan ke tempat biasanya direndam dulu dengan enzimatik. Sudah di enzimatik biasanya diangkat, ya. Baru biasanya disimpan di tempat kompres, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?